Saya sapa semuanya, selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Selamat sore Shalom. Puji nama Tuhan, pada kesempatan di hari ini kita kembali boleh berkumpul di tempat ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena kekuatan Tuhan. Pada sore hari ini mari sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Sudah menemukannya? Amin. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita baca secara bergantian. Yang pertama saya dan teman-teman. Dan pada ayat yang ke-47 nanti kita baca secara bersama-sama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema adalah jemaat yang bertumbuh. Sekali lagi temanya adalah jemaat yang bertumbuh. Kita lihat pada akhir-akhir zaman ini, bahkan dalam setiap jemaat kita lihat bagaimana pertumbuhan jemaat demi jemaat yang ada di dalam gereja, yang ada dalam persekutuan. Akhir-akhir ini yang kita lihat bahwa jemaat bukan semakin maju, malahan semakin mundur baik dalam iman mereka, baik dalam ibadah persekutuan mereka. Nah, hal menjadi pertanyaan bagi kita, ada apa di balik itu? Nah, pada kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita akan mengetahui bersama apa yang menjadi penyebab dari kemunduran iman jemaat yang ada dalam setiap persekutuan iman atau ibadah. Temanya hari ini adalah jemaat yang bertumbuh dengan meneladani ciri-ciri dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama adalah adanya pertobatan. Katakan pada dirimu, adanya pertobatan. Adanya pertobatan. Nama Tuhan. Pada ayat ke-41 dikatakan di sini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Hal yang kita lihat di sini adalah terjadinya pertobatan. Dalam bahasa Yunani pertobatan adalah metanoia. Artinya adalah perubahan pikiran. Yang tadinya pikirannya adalah A, sekarang telah menjadi B. Nah, kita lihat pada ayat sebelumnya di mana terjadi pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya di ayat yang pertama terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi adalah bagi semua murid-murid yang ada, orang-orang yang percaya berkumpul di tempat itu, mereka semua diurapi oleh Roh Kudus, sehingga mereka berkata, berbahasa dalam bahasa-bahasa lain. Nah, apa yang dilihat oleh orang-orang luar yang tidak masuk dalam perkumpulan itu? Mereka melihat bahwa kayaknya mereka sedang mabuk anggur, kayaknya mereka sedang gila, makanya mereka berkata-kata di bahasa lain. Ketika mendengar hal itu, maka Petrus dengan tegasnya berkata, tidak, sekali-sekali mereka tidak sedang mabuk anggur. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Ini adalah kegenapan daripada nubuatan Yoel, bahwa pada suatu hari di hari-hari akhir
ada Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan kepada setiap orang-orang, sehingga setiap orang memiliki penglihatan, setiap orang mendapatkan karunia daripada Roh Kudus. Nah, ketika mereka mendengarkan khotbah Petrus tersebut, apa yang terjadi dalam diri mereka? Kita lihat pada ayat sebelumnya, ayat ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Apa kata Petrus kepada mereka? Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Sehingga pada ayat 41 ini adalah itulah respon dari dalam diri mereka. Ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan, ketika sudah mereka mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Petrus, maka mereka meresponinya. Yang pertama adalah mereka menerima perkataannya itu. Mereka menerima perkataan yang disampaikan oleh Petrus bagi mereka. Lalu apa selanjutnya yang mereka lakukan adalah mereka memberi diri mereka dibaptis. Baptisan artinya bahwa sebagai bukti bahwa diri mereka mau diselamatkan oleh Tuhan, bahwa pikiran mereka mau diubahkan oleh Kristus, sebagai bukti bahwa pikiran mereka yang tadinya tidak percaya dengan Yesus sekarang telah menjadi percaya. Itu adalah menjadi bukti bahwa mereka sudah bertobat, yaitu memberi diri dibaptis. Nah, apa hari-hari ini yang menjadi bagian kita dalam hal pokok pertama ini adalah bertobat. Seharusnya kita juga ketika sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, baik di gereja, di perkuliahan, atau dimanapun kita mendengar firman Tuhan, harusnya respon yang pertama kita lakukan adalah menerima dan meresponi firman Tuhan itu. Jika misalnya hamba Tuhan berkata, hari ini kasihilah sesamamu, maka yang harus kita lakukan adalah menerima perkataan itu. Kita harus mengasihi, memperbuat hal itu. Itu adalah bukti bahwa hidup kita sudah diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu. Amin. Itu adalah poin pertama. Sebagai jemaat yang bertumbuh, hal pertama, hal paling utama adalah adanya pertobatan. Itu adalah dasar kita. Tapi tidak hanya sampai di situ. Hal kedua, setelah kita mengalami pertobatan, hal kedua adalah adanya bukti dari pertobatan tersebut. Artinya bukan hanya sebatas kata, saya sudah bertobat, saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah menerima firman Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, mari kita membuktikan apa yang menjadi bukti bahwa kita sudah bertobat. Apa yang menjadi bukti bahwa kita sudah menerima Yesus. Kita lihat pada kebenaran firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-42, salah satu seorang membacanya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hal pertama sebagai bukti bahwa mereka sudah bertobat, mereka bertekun di dalam pengajaran. Pengajaran oleh rasul-rasul. Pengajaran yang disampaikan oleh rasul-rasul kepada mereka tentunya adalah firman Tuhan. Tentunya adalah keselamatan, kabar baik yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Seharusnya kita juga kalau sudah mengalami pertobatan, hal pertama yang harus kita buktikan, hal paling utama adalah kita bertekun dalam pengajaran. Jangan malahan kita malas untuk mendengar pengajaran, untuk mendengar firman Tuhan. Jangan, tapi yang dituntut daripada diri kita adalah kita bertekun. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b sampai dengan 8 dikatakan di sana, latihlah dirimu beribadah. Kenapa kita harus untuk latih diri kita untuk beribadah? Ada apa di ibadah itu? Di ibadah itu berguna dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Salah seorang membukanya dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya 7b sampai dengan 8. Tetapi jauhilah tahyul dan menganiaya tua. Latihan dirimu beribadah. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Firman Tuhan berkata bahwa latihlah dirimu beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Karena ibadah itu mengandung janji-janji,
berguna dalam segala hal. Bayangkan jika kita lebih bertekun untuk di tempat tongkrongan sana, di tempat orang mabuk-mabukan di luar sana. Bayangkan jika dalam diri kita yang kita lakukan adalah bertekun dalam sebuah perkumpulan-perkumpulan anak-anak dewasa yang bahkan tidak ada gunanya dalam diri kita, tidak membangun rohani kita. Apa yang terjadi? Kita mundur dalam iman kita. Yang tadinya kita sudah mengalami pertobatan, tapi karena hal kedua ini kita tidak mampu membuktikannya, maka hidup kita menjadi mundur. Maka oleh sebab itu, firman Tuhan berkata kepada kita, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Ada apa dengan ibadah? Di dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan apa yang menjadi bagian kita dalam firman Tuhan. Dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna bagi kita, untuk mengajar kita, memperbaiki kesalahan kita, untuk memberikan diri kita kepada jalan kebenaran. Pertanyaannya, jika kita tidak mau masuk dalam persekutuan ibadah-ibadah, persekutuan rohani-rohani, lalu bagaimana hidup kita bisa diubahkan? Bagaimana hidup kita bisa dipulihkan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita perbuat ternyata salah? Tentunya tidak bisa. Kenapa? Karena kalau di luar sana pastinya tidak ada firman Tuhan yang diberitakan di situ. Yang ada hanyalah hahaha yang tidak jelas, hanya kesenangan sementara, hanya kebahagiaan semata, tidak kekal sifatnya. Tapi ibadah, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, otomatis itu membuat diri kita semakin teguh beriman kepada Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Itu gunanya kita ibadah. Kita ibadah adalah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, yang menjadi bukti bahwa kita sudah bertobat, kita sudah mengalami perubahan hidup dari manusia lama kepada manusia baru. Dari yang tadinya kita diperhamba oleh dosa, sekarang kita sudah menjadi anaknya Tuhan, anaknya Tuhan Yesus. Katakan pada dirimu, saya anak Tuhan Yesus. Saya anak Tuhan Yesus. Nama Tuhan. Haleluya. Dalam Ibrani juga ditegaskan kepada kita, Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang percaya. Mengapa? Salah satu membacanya dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Bila firman Tuhan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Katanya di sini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Nah, masalahnya hari-hari ini, apalagi anak-anak muda, ketika diajak, mari beribadah. Maaf, kenapa? Saya ada tugas. Maaf, besok saya ulangan, saya nggak bisa. Saya harus persiapan malam ini. Saya mau mengerjakan soal-soal, biar besok saya bisa menjawabnya dengan baik. Maaf, hari ini saya ada tamu di rumah. Nggak enak lah sama teman-teman. Masa saya tinggalin di rumah? Nggak mungkin. Dia kan teman dekat saya, dia kan teman akrab saya. Jadi saya dulu minta maaf untuk hari ini. Saya tidak bisa ikut ibadah. Saya tidak bisa ikut dengan persekutuan hari ini. Seharusnya jika kamu sudah bertobat, maka hal yang harus kamu tunjukkan adalah kamu menolak hal itu, tapi justru kamu melakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Bahwa kamu harus beribadah. Amin. Bukannya kamu memilih apa yang tidak berguna untuk keimananmu, yang tidak berguna untuk kerohanianmu. Termasuk dalam hal misalnya adalah kita diajak, mari menjenguk siapa yang sakit. Itu adalah termasuk ibadah kita juga. Jangan berkata, gak mau saya, kenapa? Enggak, teman itu gak suka dengan saya. Itu tidak menjadi penghalang kita untuk melakukan ibadah. Tidak menjadi penghalang. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Harusnya hal yang perlu kita sadari bahwa jika kita sudah bertobat, maka kita juga mampu membuktikan
Mulai dari perbuatan kita, dari sikap kita, dari apa yang kita pikirkan, kita mampu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Itu hal pertama tadi adalah persekutuan. Kemudian apa seterusnya? Sebagai bukti bahwa kita sudah bertobat, hal ketiga adalah selalu berkumpul. Berkumpul yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini bukan berkumpul dalam hal-hal yang tidak baik. Berkumpul yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada hari ini adalah berkumpul bersama-sama dengan jemaat, bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kenapa harus dengan orang-orang percaya? Kenapa kita tidak dianjurkan untuk berkumpul dengan orang-orang di luar sana? Kenapa? Karena di dalam persekutuan orang percaya adanya saling mengasihi, saling menasehati, saling memotivasi kepada jalan kebenaran. Bayangkan jika kamu memilihnya bersekutu, selalu berkumpul dengan orang yang tidak percaya di luar sana, yang ada malahan hidupmu jatuh, malahan hidupmu menjadi anjlok. Kenapa? Karena tidak ada motivasi yang baik di luar sana. Tidak ada nasihat-nasihat yang mendorong kamu semakin maju di luar sana. Tidak ada. Motivasi-motivasi yang baik hanya kita dapatkan di saat kita berkumpul, bersehati bersama-sama dengan umat Allah. Itu selalu berkumpul, saling memperhatikan satu sama lain, saling mendorong satu sama lain, saling menasihati satu sama lain. Teman, mari ibadah hari ini. Hari ini sudah ibadah jam segini ya. Mari kita ibadah. Jangan malahan kamu cuek, biarin aja lah. Aku nggak ibadah, biarin aja. Dia kalau nggak ibadah di situ biarin aja. Itu juga bukan hidup saya. Kan masuk ke surga juga pribadi demi pribadi. Iya, memang benar. Tapi hidup kita juga harus mendorong teman kita, harus menasehati teman kita. Jangan malahan kita membiarkan dia jatuh dalam kenyamanan duniawi. Yes. Itu adalah hal ketiga sebagai bukti bahwa kita sudah bertobat. Yang paling pentingnya adalah selalu berdoa. Jangan katakan hidup saya sudah bertobat, hidup saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Jika kamu saja tidak bisa berdoa. Berdoa bukan hanya pada saat makan saja. Kebanyakan kita hanya ingat Tuhan pada saat mau makan, ya. Apalagi kalau makan B2, wah, kayaknya kita ingat banget dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih hari ini saya bisa mampu makan B2 hari ini. Berdoa bukan hanya pada saat kamu bangun tidur, kamu mau tidur. Berdoa adalah dalam setiap detik nafas kehidupanmu. Ada perkataan yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kita, nafas kehidupan kita dengan Allah. Artinya jika sedetik pun kamu tidak berdoa, saya tidak berdoa, artinya kamu tidak mempunyai nafas kehidupan dengan Allah. Artinya bahwa kamu sudah mati. Nah, jika kamu tidak mampu rohanian kamu mati, maka teruslah untuk berdoa. Teruslah untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala hal, keadaan apapun, dimanapun kamu berada. Berdoa tidak harus dengan menutup mata. Berdoa tidak harus dengan melipat tangan. Berdoa tidak harus di tempat yang spesial, yang suci, yang kudus, yang jauh dari dunia. Tidak. Dalam hati kamu bisa berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini. Terima kasih hari ini Tuhan. Saya mampu berdiri di depan ini. Saya mampu duduk di ruangan ini karena kasih Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Bukan juga karena kebaikan saya. Bukan. Tapi semata-mata karena kebaikan nama Tuhan. Amin. Jadi penerapannya bagi kita, bahwa ketika kita hidup sudah mengalami pertobatan, yang menjadi pembuktian yang pertama adalah kita bertekun dalam pengajaran-pengajaran, bertekun dalam persekutuan-persekutuan ibadah, selalu berkumpul bersama-sama dengan orang percaya, dan selalu berdoa. Itu poin kedua tadi, yaitu adanya bukti pertobatan. Apakah hanya sampai di situ saja? Ketika kita sudah bertobat kemudian kita memberikan buktinya, menunjukkan buktinya? Tentu saja tidak. Mari kita renungkan pada ayat selanjutnya. Hal yang harus kita tunjukkan dalam diri kita adalah adanya hasil pertobatan. Tidak cukup dengan bertobat, tidak cukup dengan hanya membuktikan, tapi lebih daripada itu, kita harus membuahkan hasil yang baik. Adanya hasil pertobatan kita.
sebagai tanaman. Tanaman kalau sudah ditanam, otomatis dia akan bertumbuh. Itu bukti bahwa dia udah ditanam, dia bertumbuh. Tapi yang menjadi hasil dari pertumbuhannya itu apa? Itu ketika dia berbuah, ketika dia sudah berdaun, ketika akarnya kuat ke dalam tanah, tidak mampu jatuh, tidak mampu layu, tidak mampu mati. Itu adalah menjadi hasil bahwa dia sudah mengalami hidup yang bertobat di hadapan Allah. Nah, itu juga hal yang dituntut bagi kita oleh orang-orang percaya pada hari ini. Saya percaya bahwa semuanya kita di tempat ini adalah orang percaya. Amin. Yes. Pertanyaannya, apa yang menjadi hasil pertobatan kita yang harus kita tunjukkan baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita? Hal pertama adalah tetap bersatu. Kita baca dalam ayat yang ke-44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tetap bersatu, tidak mengasingkan diri, tidak menyendiri. Bersatu artinya bahwa kita memiliki kesehatian hati, kesehatian dalam berpikir, kesehatian dalam mencapai sebuah tujuan. Itu namanya bersatu. Bersatu adalah artinya saling menopang satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Itu namanya bersatu. Bersatu artinya kita saling memotivasi teman kita, kita saling memperbaiki kesalahan teman kita, kita saling mendorong untuk melakukan kasih terhadap sesama kita. Itu artinya bersatu. Bersatu di dalam Tuhan. Itu yang diharapkan bagi kita. Lalu selanjutnya, apa yang menjadi hasil dari pertobatan yang harus kita miliki? Yaitu peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama artinya kita memiliki kasih di dalam diri kita. Tak ada satupun yang mampu peduli terhadap sesamanya jika tidak didasari oleh kasih. Kasih adalah dasar kita untuk melakukan kebaikan. Kasih adalah dasar kita untuk menolong orang lain. Bagaimana peduli dengan sesama? Hal kecilnya, jika misalnya teman kita memerlukan air, lalu kita punya air, hanya 1 botol, dia meminta, ataupun kita melihat sepertinya dia memerlukan air. Lalu apa yang seharusnya ada di dalam hati kita? Pastinya jika kita sudah bertobat, pastinya hati kita tergerak untuk memberi. Kawan, ini minuman. Ini kawan minum biar kamu tidak haus. Amin. Tapi orang-orang yang kalau belum bertobat, pastinya dalam hatinya berkata, biarin aja dia kehausan di situ. Rasain lo. Pastinya dia berkata, belilah biar tahu harga kamu. Pasti dia berkata seperti itu. Kasih juga, kepedulian terhadap sesama harus karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Yes. Memakai kata karena, jangan dengan kata biar, supaya dan agar. Kenapa? Karena itu artinya alasan kita, karena sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita memakai kata agar, mampu, biar, artinya ada motivasi di dalamnya. Kita menuntut balasan. Itu artinya bukan pertobatan, itu artinya adalah perbisnisan. Itu namanya bisnis, bukan pertobatan namanya itu. Amin. Sehingga apa yang terjadi jika kasih kita dasari karena menginginkan sesuatu hal, kita bisa saja kecewa. Apalagi kalau misalkan hari Minggu ya kan, hamba Tuhan selesai ibadah, pastinya berdoa di doa penutup. Misalnya kalau sudah doa penutup, teman-teman pada ninggalin HP karena mau menerima berkat Tuhan. Lalu hamba Tuhan berkata seperti ini, Tuhan yang sudah memberi pada hari ini dan juga di hari-hari sebelumnya, biarlah Engkau berkati berlipat kali ganda, 100, 200, 300 sampai 1000 kali lipat. Gilbert berkata seperti ini, amin Tuhan. Amin. Wah, sepertinya besok saya menerima uang 1 triliun. Lalu malamnya dia mengambil ember, dia memberinya, menaruhnya di depan pintu kamarnya. Bangun-bangun dengan harapan, dengan iman yang kuat. Wah, seperti
sepertinya ada uang di ember ini, 1 triliun. Dia sudah mengharapkannya. Kenapa? Karena motivasinya melakukan kebaikan tadi adalah karena menginginkan sesuatu. Dia menuntut balasan. Akhirnya dia buka pintu kamarnya. Apa yang terjadi? Yang ada di dalam ember bukannya uang, malahan air. Kenapa? Karena kamarnya bocor ternyata. Lalu apa yang terjadi? Dia mengalami kekecewaan. Dia mengalami kesalahan. Lalu dia berkata, saya tidak percaya lagi dengan doa hamba Tuhan itu. Kenapa? Tidak berkuasa doanya. Doanya tidak berkuasa. Sepertinya dia bukan hamba Tuhan deh. Harusnya kalau dia hamba Tuhan pasti terjadi itu apa yang menjadi doanya. Bukan hamba Tuhannya yang salah, kamunya yang salah, motivasi kamu yang salah. Kamu harus sadar terhadap hal itu, bahwa yang salah bukanlah hamba Tuhan itu. Yang salah adalah motivasi kamu. Karena motivasinya kamu adalah mengingini balasan. Kamu menuntut sesuatu sehingga yang kamu alami adalah kekecewaan. Kamu sedih. Lalu hamba Tuhannya berlanjut berdoa, Tuhan yang sudah memberi juga Tuhan. Terlebih-lebih dalam segala pergumulan mereka, apapun yang mereka dambakan, yang mereka inginkan, biarlah Tuhan memberinya, mengabulkannya bagi mereka. Kuping si Ekel terbuka lebar-lebar. Sepertinya ini, apa yang saya inginkan ini terjadi. Besok juga saya percaya bahwa saya mendapatkan cewek cantik. Dia mendapatkan cewek cantik. Itu yang diharapkan dalam diri dia. Kenapa? Karena motivasinya melakukan hal yang baik adalah untuk menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Harusnya yang dia sadari bahwa ia melakukan kasih itu karena dia sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Atau kedepannya si Tari menjadi gembala. Lalu dia berkata, sepertinya saya harus bersikeras memberikan dana sosial, bantuan sosial di Kingmi, jemaat Kingmi. Kenapa? Biar kedepannya jemaat itu menjadi jemaat saya. Itu berarti nanti Bapak Adolf tersingkirkan. Nah, itu motivasi si Tari. Nah, itu juga adalah motivasi yang salah. Harusnya kamu berkata, saya mau membantunya karena ketulusan hati saya. Karena saya mau memberkati, karena hidup saya sudah diberkati. Jangan karena ada motivasi-motivasi yang salah. Jangan karena kamu menginginkan sesuatu hal. Itu adalah kasih yang tulus, kasih yang ikhlas. Kemudian adalah terus berkumpul. Ini juga adalah bukti bahwa kita sudah mengalami pertobatan. Sebagai hasilnya, kita adalah terus berkumpul. Terus artinya bahwa tanpa ada jeda, tanpa ada berhenti. Selalu tiap-tiap hari berkumpul. Di mana saja orang percaya mengadakan ibadah, di mana saja orang percaya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan lagi adalah terus memuji Allah. Jangan kamu berkata saya sudah bertobat, tapi bibirmu bukannya memuji Allah. Malahan yang kamu keluarkan dari bibirmu adalah gosip-gosip. Yang kamu keluarkan dari bibirmu adalah, tahu enggak? Itu dia tadi. Ada deh tadi. Lalu yang satu buka kuping jual dulu. Oh iya. Saya sana kasih tahu lagi, bukan itu yang diharapkan bagi kita. Yang diharapkan bagi kita adalah untuk terus memuji Allah dengan puji-pujian, penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kita memuji Allah. Dengan segenap jiwa kekuatan kita memuji Allah. Itu yang diharapkan bagi kita. Dan kemudian hasil yang sangat penting dibanding dengan semuanya, sebagai tanda bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang mengalami pertobatan sejati adalah kita disukai oleh banyak orang. Dalam ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Harusnya hidup saya, hidup kamu, dan kita semua yang ada di tempat ini, harusnya jika kita sudah mengalami pertobatan yang sejati, pertobatan yang benar-benar sungguh di hadapan Tuhan, harusnya hidup kita adalah menjadi kesukaan bagi orang-orang lain, bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Kenapa? Karena orang yang sudah bertobat pastinya perkataannya adalah perkataan yang membangun, perkataan yang motivasi,
Perkataan-perkataan yang memberkati banyak orang, yang membuat semangat orang menjadi bergairah. Itu. Tapi kalau belum bertobat, pastinya yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang membuat hati orang sakit hati, yang membuat hati orang kecewa, yang membuat jiwa orang jatuh, yang mematahkan semangat orang. Pastinya itu yang terjadi. Makanya diharapkan bagi kita semuanya, hendaklah kita bertobatnya adalah benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan berpura-pura. Pura-pura saya sudah bertobat. Hei, setiap hari Minggu saya datang ke gereja, setiap hari Minggu saya tepat waktu. Tapi perkataan kita adalah perkataan yang menjatuhkan orang. Sama saja halnya, kamu gagal di situ. Pertobatan itu berhubungan dengan iman. Dalam Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Artinya jangan kamu bermegah diri kamu sudah bertobat, tapi sementara perkataanmu, perbuatan kamu yang kamu lakukan adalah tidak berkenan di hadapan Allah, tidak menyenangkan bagi sesama kamu. Itu tadi hasil kedua. Dan terakhir yang menjadi hasil kalau kita sudah bertobat, kita benar-benar sudah dipulihkan, pikiran kita sudah berharap percaya kepada Kristus Yesus. Yang lebih pentingnya adalah setiap hari harusnya jumlah kita ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Menjadi pertanyaannya kepada kita, adakah karena pertobatan kita, keluarga kita sudah menjadi percaya Yesus? Sudah mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan? Jika tidak, maka pertanyakan pada diri saya, diri kamu, adakah saya sudah benar-benar bertobat di hadapan Tuhan? Karena harusnya kata firman Tuhan, satu orang diselamatkan, seisi rumah juga diselamatkan. Harusnya lewat hidup saya oleh satu orang, lewat hidup teman-teman oleh satu orang, keluarga, teman-teman, sekeluarga daripada pihak keluarga kita juga diselamatkan. Bukan cuma kita saja yang diselamatkan. Pertanyaannya, bagaimana bisa hal itu terjadi? Maka tunjukkanlah dalam perbuatan kamu, perbuatan saya, dalam perkataanmu. Apa yang harus kamu tunjukkan? Tunjukkan sikap kamu bahwa kamu sudah bertobat, sehingga orang-orang yang melihatnya memuliakan Allah, yang melihatnya bersorak bagi nama Tuhan. Oh, ternyata begitu ya hidup yang sudah bertobat. Ternyata begitu ya si Tari setelah mengalami pertobatan, sekarang dia semakin baik, prestasinya semakin naik. Orang yang sudah melihat hal itu pastinya dia tersentuh juga di dalam hatinya. Saya juga mau bertobat. Ya, saya sama seperti dia, mengalami damai setiap hari, mengalami gembiraan setiap hari, mengalami berkat-berkat melimpah daripada Tuhan. Dan lebih daripada itu adalah mengalami keselamatan di surganya yang kekal. Amin. Sebagai kesimpulannya bagi kita, bahwa jemaat yang bertumbuh, yang dikehendaki bagi kita adalah kita harus mengalami pertobatan yang sejati, disertai dengan bukti dan hasil dari pertobatan itu. Hendaklah itu yang menjadi bagian di hidup kita, yang menjadi kita terapkan dalam diri kita dimanapun kita digembalakan. Terpuji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom.